Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang e-marketing atau pemasaran secara elektronik yang memanfaatkan internet dan teknologi digital. Di era digital seperti sekarang, e-marketing seperti salah satu strategi penting yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan produk dan menjangkau konsumen secara lebih luas. Oleh karena itu, pada video ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian, manfaat, serta peran e-marketing dalam dunia bisnis saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ayo. Halo, pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah brand yang tadinya asing tiba-tiba jadi ada di mana-mana dan jadi favorit Anda? Nah, itu dia kekuatan e-marketing. Hari ini kita bakal bongkar rahasia gimana caranya mengubah orang yang nggak kenal sama sekali jadi pelanggan setia. Semuanya cuma lewat strategi digital. Yuk kita mulai. Ini nih pertanyaan utamanya, ya kan? Di tengah lautan informasi, saingan di mana-mana, gimana caranya biar kita yang dilihat? Inilah masalah inti yang coba dipecahkan sama yang namanya e-marketing. Jadi, e-marketing itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal pasang iklan loh. Anggap aja ini kayak membangun hubungan. Dari yang tadinya sama sekali nggak kenal, terus kenalan, mulai percaya, sampai akhirnya mereka jadi fans berat produk Anda. Nah, semua proses itu dilakukan secara strategis di dunia digital. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, gimana biar suara kita kedengeran di dunia maya alias megafon digital. Terus gimana caranya narik perhatian mereka. Setelah itu yang lebih penting mengubah perhatian itu jadi kepercayaan. Lalu kita akan bahas cara mengunci transaksi dan yang terakhir gimana caranya bikin mereka balik lagi dan lagi. Ini tuh persis kayak alur perjalanan seorang pelanggan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Megafon digital. Jadi gimana caranya kita bisa didengar? Simpel aja, sebelum orang beli dari kita, mereka harus tahu dulu kalau kita itu ada. Nah, untuk merancang strateginya, kita butuh peta jalan yang jitu. Namanya, korong pemasaran atau marketing funnel. Nah, ini dia peta jalan kita. Bayangin aja sebuah corong. Perjalanan pelanggan itu selalu dimulai dari bagian paling atas, yang paling lebar, yaitu kesadaran. Ini pas mereka pertama kali nemu kita. Terus mereka turun ke tengah, ke tahap pertimbangan, di mana mereka mulai kepo. Lalu turun lagi ke konversi saat mereka akhirnya mutusin buat beli. Dan puncaknya, di ujung corong yang paling kecil dan berharga, ada loyalitas, di mana mereka jadi fans sejati. Setiap tahap ini butuh pendekatan yang beda-beda loh. Yuk, kita bedah tahap pertama, menarik perhatian. Ini adalah bagian paling atas dari corong tadi. Tujuan kita di sini itu simple, menjangkau orang sebanyak mungkin, tapi yang relevan ya, dan bikin mereka sadar, oh ternyata ada solusi buat masalah gue, dan ini dia brandnya. Jadi poin krusial di tahap ini tuh ini, kita nggak jualan dulu. Lupakan soal beli sekarang. Tujuan kita adalah muncul di tempat orang-orang emang lagi nyari. Jadi pas seseorang ngetik masalah mereka di Google, Andalah jawaban yang muncul di halaman pertama. Simple kan? Nah, ada dua cara utama buat melakukan ini. Di kiri ada SEO. Anggap aja ini kayak lari maraton. Butuh waktu, butuh konsistensi bikin konten bagus, tapi hasilnya kepercayaan dan otoritas jangka panjang. Di kanan ada SEM. Ini kayak lari sprint. Anda bayar iklan, Anda langsung dapat perhatian. Cara ini cepat banget buat datengin orang yang spesifik ke website Anda. Tentu aja, SEO dan SEM bukan satu-satunya senjata kita. Kita juga bisa bikin tulisan blog yang super bermanfaat, bangun komunitas yang asyik di media sosial, atau bahkan kerjasama bareng influencer, biar brand kita makin dikenal banyak orang. Oke, mereka udah tahu kita ada. Mereka udah ngeklik. Terus apa selanjutnya? Nah, sekarang kita masuk ke tengah-tengah corong. Misi kita mengubah satu klik itu menjadi kepercayaan. Ini nih, bagian di mana kita benar-benar harus buktiin kalau kita emang layak. Jadi gimana cara bangun kepercayaan? Bukan dengan slogan manis, tapi dengan bukti nyata. Kasih lihat keahlian Anda lewat panduan yang mendalam. Biarin pelanggan lain yang puas yang jualan buat Anda lewat testimoni. Kasih nilai lebih di depan, misalnya lewat webinar gratis. Dan yang paling penting, selalu ada dan responsif kalau mereka punya pertanyaan. Dan ini dia hasilnya. Kutipan pelanggan kayak gini tuh nilainya kayak emas loh. Inilah momen di mana keraguan calon pelanggan berubah jadi keyakinan. Semua itu berkat konten-konten yang membangun kepercayaan yang kita bahas barusan. Keren kan? Sekarang, kita sampai di momen penentuan. Mereka udah kenal Anda, mereka udah percaya sama Anda, sekarang waktunya mengubah minat itu jadi aksi nyata. Selamat datang di Dasar Corong, Konversi.
Tapi, tunggu dulu, ada tantangan super besar di sini. Coba bayangin, hampir 70% orang yang udah niat beli, udah masukin barang ke keranjang belanja, malah pergi gitu aja, nggak jadi bayar. Angka ini nunjukin betapa rapuhnya tahap ini. Ada sedikit aja gangguan, pelanggan bisa langsung kabur. Terus, gimana cara kita melawan angka 70% yang mengerikan tadi? Jawabannya sebenarnya ada di sini. Kunci konversi adalah menghilangkan semua hambatan. Bikin prosesnya segampang mungkin, instruksinya sejelas mungkin, dan tawarannya semenarik mungkin. Sampai-sampai bilang ya itu jadi keputusan yang paling gampang di dunia. Nah, untuk mendorong konversi ini, ada alat-alat khususnya. Mulai dari iklan yang super tertarget, landing page yang fokus ke satu tujuan aja, sampai proses check out yang cuma butuh beberapa klik. Bahkan ada yang namanya retargeting. Tahu kan iklan yang suka ngikutin kita setelah kita lihat-lihat produk? Nah, itu tujuannya buat ngingetin kita buat balik lagi. Oke, transaksi berhasil. Apa kerjaan kita selesai? Eits, tentu belum. Justru, pemasaran yang paling jitu itu terjadi setelah penjualan pertama. Sekarang, fokus kita adalah membangun loyalitas, mengubah pembeli yang cuma sekali beli jadi penggemar seumur hidup. Perjalanan pelanggan itu nggak berhenti pas mereka ngeklik beli sekarang. Hubungannya harus kita rawat, mulai dari email terima kasih yang tulus, terus beberapa hari kemudian kirim konten yang bermanfaat, jangan lupa minta masukan dari mereka, dan akhirnya undang mereka ke klub eksklusif lewat program loyalitas. Dan inilah tujuan akhirnya, puncak dari semua kerja keras kita. Ketika pelanggan Anda saking senangnya sama pengalaman yang Anda kasih, mereka secara sukarela jadi tim marketing terbaik Anda. Mereka nulis ulasan bagus, mereka cerita ke teman-temannya, dan tanpa sadar, mereka membawa orang-orang baru masuk lagi ke puncak corong Anda. Siklusnya pun dimulai dari awal. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba lihat lagi strategi digital Anda. Apakah itu sebuah corong yang mengarahkan pelanggan dengan mulus dari awal sampai akhir? Atau jangan-jangan itu sebuah saringan yang bocor, di mana Anda terus-terusan kehilangan calon pelanggan di tengah jalan? Coba deh pikirkan lagi. Demikian pembahasan mengenai e-marketing. Semoga video penjelasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pemasaran digital dalam dunia bisnis saat ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.